Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, atau kapanpun video ini akan dimunculkan. Saya Nur Aprilia, perwakilan dari kelompok 1, akan menjelaskan tentang sejarah ilmu administrasi. Baiklah, kelompok saya beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Lisan, yang ketiga Sofi, yang keempat Putri, dan yang kelima Dike. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sejarah ilmu administrasi. Sejarah perkembangan ilmu administrasi yang pertama telah ada mulai dari prasejarah, di mana tahap prasejarah yang berakhir pada tahun 1 Masehi, lalu lanjutkan tahap sejarah yang berakhir pada tahun 1886, dan tahap modern yang dimulai dari pada tahun 1886 sampai sekarang ini. Pada tahap prasejarah, itu sudah ada pada zaman Mesopotamia, menjalankan prinsip-prinsip dasar administrasi yang diketahui seperti sekarang ini, terutama pada bidang pemerintahan, perdagangan, pengangkutan sungai, dan sebagainya ya. Dan kedua tuh zaman Babilonia, di mana administrasi pemerintahan, perdagangan, perhubungan, dan pengangkutan telah berkembang pula pada zaman itu, serta juga teknologi. Yang ketiga itu pada zaman Mesir kuno. Pada zaman Mesir kuno yang berkembang pada zaman ini tuh di bidang pemerintahan, militer, perpajakan, perhubungan, dan pertanian, termasuk irigasi. Administrasi dijalankan atas dasar kepentingan rakyat, tetapi untuk Firaun. Dan yang keempat yaitu Tiongkok kuno, Romawi kuno, lalu Yunani kuno. Pada zaman-zaman prasejarah, ilmu administrasi sudah berkembang secara pesat. Dan selanjutnya tahap sejarah, yaitu 1 Masehi sampai 1886. Lalu dilanjutkan dengan zaman modern. Pada zaman ini, administrasi mulai dikenal sebagai ilmu, karena pada zaman itu yang dipelopori oleh F.W. Taylor, seorang sarjana perkembangan dari Amerika Serikat, mulai mengadakan penyelidikan dalam rangka mempertinggi efisiensi pekerja. Nah, lalu kemudian dia melakukan studi yang dikenal dengan time and motion study untuk mempelajari penggunaan waktu yang oleh kaum buruh serta gerak-gerik mereka dalam melaksanakan pekerjaan, terutama pada kaum buruh. Pada saat Taylor melakukan penyelidikan di Prancis, timbul pula seorang ahli perkembangan yang bernama Henry Fayol yang bekerja salah satu perusahaan tambang di sana. Pada saat itu, perusahaan terancam oleh kehancuran. Lalu Henry Fayol mencari sebab dari kegagalan perusahaan itu. Hasil pemikiran Fayol ditulis dalam bukunya yang berjudul Administration General et Industriale, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1930. Ya, dan Henry Fayol juga dikenal sebagai bapak ilmu administrasi. Nah, pada tahap perkembangan administrasi sebagai ilmu, itu ada tahap survival, lalu ada tahap konsolidasi dan penyempurnaan, lalu ada tahap human relation dari 1945 sampai 1959. Lalu ada tahap behavioralism dari 1959 sampai sekarang ini. Definisi ilmu administrasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses dinamika kerjasama manusia, intinya melingkupi seluruh kegiatan pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang punya diferensiasi pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah kajian ilmu administrasi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, administrasi publik. Pokok kajian yang dibahas adalah lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Nah, administrasi publik ini lebih cenderung ke negara. Yang kedua, administrasi pembangunan. Dibuat pengendalian oleh pemerintahan. Jadi, administrasi pembangunan ini lebih cenderung ke pemerintahan. Yang ketiga, administrasi lingkungan yang dilaksanakan pemerintahan dan masyarakat.
Kemudian cakupan ilmu administrasi. Yang pertama ada menghimpun, yang kedua mencatat, yang ketiga mengelola, yang keempat mengirim, dan yang kelima menyimpan. Yang pertama menghimpun. Menghimpun ini berkaitan dengan mencari ataupun mengadakan tersedianya segala keterangan yang kita butuhkan. Yang kedua mencatat. Mencatat ini berkaitan dengan kita menambahkan berbagai peralatan tulis, kemudian keterangan-keterangan yang kita perlukan sehingga sesuatu yang kita cari tadi berwujud tulisan yang dapat kita baca, kemudian kita kirim dan juga kita simpan. Yang ketiga mengelola. Mengelola ini mengerjakan keterangan-keterangan yang kita cari tadi, kemudian kita sajikan dalam bentuk yang berguna. Misalnya kita sajikan dalam bentuk Word atau PowerPoint, sehingga yang sudah kita cari tadi tersimpan dan tertata rapi. Kemudian yang keempat mengirim. Mengirim ini kita menyimpan, tetapi kita membagikan kepada orang lain. Jadi data yang sudah kita punya ini kita bagikan ke orang lain dan tersimpan di orang lain tersebut. Kemudian yang kelima menyimpan. Menyimpan ini kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Jadi kita dapat menyimpan di mana saja, mau itu di file pribadi atau dimanapun itu, yang penting aman dan tidak bisa dibuka oleh orang lain. Faktor-faktor ilmu administrasi. Yang pertama ada organisasi. Organisasi merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan. Yang kedua ada manajemen. Manajemen merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi merupakan penyampaian wartawan dari seseorang kepada pihak lain dalam kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Yang keempat ada kepegawaian. Kepegawaian tersebut adalah seseorang yang menghimpun, pencatat, pengolah, penggandaan, pemeliharaan, dan lain-lain. Yang kelima ada pembekalan. Pembekalan itu mengadakan, mendayagunakan, dan memelihara sarana dan prasarana untuk administrasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Sofi Ramawati, perwakilan dari kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.